Terima kasih Anda masih bersama kami. Ada pesan khusus yang bisa disampaikan agar masyarakat bisa lebih memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan dalam penurunan stunting, Bapak Anas? Makasih Mbak Devi. Tadi disampaikan bahwa di situ Bondo ini perbandingan angka stuntingnya 1 stunting berbanding 5 angka kelahiran. Itu artinya sama dengan 10 berbanding 2 stunting. Angka ini angka sedang. Saya berharap tahun depan dari 10 bisa menjadi 1 berbanding 1, Pak. Kalau itu yang terjadi, maka inilah prestasi Kabupaten Situbondo. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya. Baik, silakan ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kami banggakan 3 narasumber, wabil khusus anggota Dewan DPR RI Bapak Haji SC Anas Thohir yang berbahagia, serta 2 narasumber yang kami banggakan. Alhamdulillah, langsung saja, nama saya Mulyono, putusan dari Kecamatan Jadi Banteng. Langsung terkait dengan pertanyaan, karena terkait dengan durasi pertanyaan, berbicara masalah stunting ini tidak akan pernah putus. Oleh sebab itu, langkah yang paling efektif untuk mencegah stunting itu seperti apa? Mungkin cuma itu yang dapat kami tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Yani, Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, di sini peran suami selama kehamilan istri. Bapak, di sini ada tidak mengkonsumsi rokok di dekat istri yang sedang hamil. Kenyataannya Bapak, banyak suami-suami yang masih merokok baik di dalam rumah. Bapak, adakah peraturan khusus untuk dilarangnya merokok di dalam rumah? Terima kasih Bapak. baik, kami sampaikan terima kasih. Ada tanggapan dari Bapak Muhammad Imam? Terima kasih. Jadi cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya bayi lahir adalah kita mengadakan intervensi terhadap keluarga yang berisiko stunting. Siapa keluarga yang berisiko stunting? Tadi saya jelaskan adalah 1 anak keluarga yang mempunyai anak remaja atau siap nikah. Maka sebelum menikah harus disiapkan dulu baik fisik maupun mental, agar calon pengantin nanti kalau sudah menikah sudah siap hamil. Yang kedua, melakukan pendampingan terhadap ibu hamil, sehingga para ibu hamil ini rajin periksa ke fasilitas kesehatan dan juga akan mendapat bimbingan konsultasi tentang gizi dan cara merawat bayi yang baik, pola asuh bayi. Yang berikutnya juga mengharapkan kepada ibu pasca kelahiran ini juga didampingi agar mereka bisa menjaga jarak kelahiran pada berikutnya. Yang berikutnya pendampingan terhadap anak berusia 2 tahun, agar anak berusia 2 tahun ini tercukupi kebutuhan gizinya, terutama melalui ASI eksklusif selama 6 bulan, dan berikutnya setelah 6 bulan baru diberi makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Jadi sebaiknya anak disusui sampai 2 tahun plus makanan pendamping ASI. Berikutnya untuk pertanyaan yang ibu tadi, bahwa harus kita sepakati bersama bahwa seorang ibu hamil ini kan adalah kesepakatan antara istri dan suami. Tidak tiba-tiba ibu itu menjadi hamil karena keinginan sendiri. Oleh karena itu berharap karena ini kesepakatan suami istri, maka suami juga bisa menghormati terhadap hak-haknya istri pada saat hamil, seperti kecukupan gizinya. Terus tadi ada permintaan agar tidak merokok dan segala macamnya. Ini mohon juga diperhatikan oleh para suami. Terima kasih. Baik, Bapak Rigo menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Jadi mengatasi stunting itu bukan hanya urusan para ibu-ibu. Bapak-bapak juga harus turut serta di dalamnya. Namanya adalah program Bapak Asuh Atasi Stunting. Ya, Bapak Asuh Atasi Stunting harus
paham, nanti akan ada para kader kami yang memberikan penjelasan bagaimana menjadi seorang bapak asuh atasi stunting. Nah, bapak asuh atasi stunting turut berperan agar di rumah tangganya atau di keluarganya tidak akan ada terjadi stunting, mungkin itu. Ya. Bapak Anas di sini mungkin menambahkan. Makasih Mbak Devi. Apa yang disampaikan oleh ibu penanya soal rokok, saya kira ini keluhan ikhlas dari seorang ibu kepada bapak-bapak. Jadi rokok itu memang biang kerok, Pak. Ada beberapa perda yang memang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Penegakan hukumnya pun juga berbeda-beda. Kalau undang-undang tentang pertembakauan sampai hari ini belum diketok, Bu. Ini juga akibat karena bapak-bapak anggota DPR-nya banyak yang rokok, sehingga tidak bisa bersikap jujur pada saat harus membuat undang-undang tentang tembakau. Bayangkan undang-undang tembakau dan undang-undang minol, ada dua undang-undang ini, Pak, yang sudah dibahas bertahun-tahun sampai masa jabatan DPR-nya habis. Begitu habis DPR baru, itu tidak bisa melanjutkan pembicaraan yang kemarin. Undang-undang harus berangkat dari nol lagi. Yang kedua, apakah tidak ada tadi penegakan hukum soal apa itu peraturan rokok-rokok di Indonesia ini? Memang di Indonesia relatif longgar, Pak. Relatif longgar. Bayangkan jenengan kalau pergi ke negara-negara lain, di Jepang, di Singapura, di negara-negara Eropa, itu perokok itu dibikin terkucil, Pak, dibikin sulit. Kalau di Indonesia yang nggak ngerokok yang dibikin sulit. Jadi misalnya punya gedung kantor 25 tingkat gitu, itu ngerokok boleh karena itu hak asasi, tapi tempatnya di lantai 25, jadi dibikin sulit. Kalau di sini perokok pasif susah cari tempat karena di mana-mana orang rokok. Jadi ada adegium menarik, Mbak, guyonan tapi ekstrim, tapi ini menurut saya sindiran yang konstruktif. Kalau di Indonesia ini, Pak, orang miskin nyari putung rokok itu bisa kaya, saking banyaknya putung rokok di mana-mana. Kalau di Eropa, orang kaya cari putung rokok sampai miskin nggak bakal dapat, saking bersihnya. Ini sindiran, tapi menurut saya pelajaran besar bagi para perokok. Terima kasih. Baik, jalan-jalan ke Situbondo, makan nanas sambil pakai sorban. Yuk masyarakat Situbondo bersama Pak Anas, kita cegah stunting sejak dari 1000 hari pertama kehidupan. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Sekian dan sampai jumpa.